Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi CPNS ya, kisi-kisinya. Saya berikan 4 soal dan sesuai dengan kisi-kisi dari CPNS 2024. Nah, ini sebagian soal yang udah ada yang keluar, kemudian saya recycle, dan ada beberapa soal yang mungkin sepertinya baru ya. Oke, kita tampilkan saja. Kalau bisa kalian coba dulu. Ini yang pertama, saya berikan tentang rute, kemudian yang kedua tentang duduk ya, duduk melingkar. Kemudian yang ketiga yaitu tentang penjadwalan. Dan keempat tentang pertidaksamaan sebenarnya nih. Kemudian yang kelima ini boleh dicoba ya. Oke, kita baca nomor 1. Suatu kota ada 5 desa yang terhubung satu sama lain, yaitu desanya A, B, C, D, E dengan arah jalan sebagai berikut. Nah, jika seorang ingin melewati desa dari A ke E, ada berapa jalur yang melalui 3 desa? Ya udah, gampang aja, kita bikin petnya. Yang pertama yang A. A melalui desa B atau D. Jadi A melalui desa B, berarti kayak gini ya, dibikin panah, B atau D. Nah, misalkan di sini D. Kemudian yang B, B melalui desa C atau D. C atau D ya, berarti dia ke sini. Kemudian di sini bikin baru ya, C. Dan yang C, C melalui desa E atau D. C melalui desa E atau D. Berarti di sini desa E atau D ke sini ya. Nah, balik lagi ya. Kemudian D melalui desa C atau E. C atau E. Dari sini kebalik lagi sini. Nah, ini ke sini atau E ke sini. Nah, ini ya. Jika seorang ingin melewati desa A ke desa E, ada berapa jalur yang melalui 3 desa? Yaudah, kita bikin analisisnya. Dari A ke E ya, dari A ke E sini ya. Nah, ini ujung-ujungnya kita tandain dulu. Yang pertama A ke B dulu. Jadi A ke B itu bisa melalui ke mana? AB, AB, C ke E ya. AB, C ke E, C ke E. Kemudian AB itu bisa juga C ke D ke E ya. AB bisa juga ke C, kemudian ke D, kemudian ke E. Nah, udah dari C-nya udah ya. Nah, AB ke D dulu. AB ke D dulu ya. Nah, dari D itu ada dua, ada C ke E ya. C ke E. Terus AB ke D-nya itu bisa juga ke E ya. Bisa juga ke E. Oke, udah selesai dari AB-nya ya. Kemudian sekarang AD. AD itu kemana dulu? Bisa ke C, kemudian ke E. Dari C ke E. Ke E. Kemudian AD itu langsung ke E boleh ya. AD itu langsung ke E. Nah, yang melalui 3 jalur, 3 desa apa? Ada sini 1. Kemudian ini 2 ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut yang nomor 2. 6 orang, Rina, Susi, Tony, Maya, Hadi, dan Lina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Duduk melingkar di sekitar meja bundar. Mereka harus duduk sesuai dengan aturan sebagai berikut. Nah, berarti kita bikin lingkarannya dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini saya bikin karena dia ada berhadapan ya. Oke, kita baca. Enaknya kayak gini gimana? Biasanya aku kalau begini yang paling banyak, biasanya yang di antara. Misalkan di sini, Lina duduk di antara Rina dan Hadi. Berarti di sini Lina kita kunci. Lina itu kita kunci di antara apa nih? Ini bikin biru aja. Rina dan Hadi. Nah, di sini Rina, di sini Hadi ya. Sebenarnya boleh dibikin di sini misalkan Hadi gitu ya. Soalnya kan dia mungkin 2 kali. Cuman ini dibikin fleksibel aja. Nah, dibikin fleksibel. Jadi kalau nggak dikunci nanti bisa bertukar ya. Kemudian Lina duduk berhadapan dengan Maya. Berarti Lina di sini berhadapan dengan Maya. Ini L ya, ini Maya. Maya. Karena berhadapan kita kunci. Oke. Kemudian Susi duduk bersebelahan dengan Maya. Nah, di sini bisa juga Susi ya.
Nah, boleh sebenarnya di sini Susi tulis, Susi di sini juga Susi boleh, atau enggak juga nggak apa-apa, satu aja nanti karena nggak kita kunci jadi nggak masih fleksibel ya. Tony tidak berhadapan dengan Rina. Nah, berarti Tony tidak berhadapan dengan Rina. Masih ada kemungkinan di sini atau di sini. Dia nggak mau berhadapan dengan Rina, berarti di sini Susinya, Susi, berarti di sini Tony ya. Tony, oke. Siapa yang duduk berhadapan dengan Susi? Nah, berhadapan dengan Susi siapa? Ya, jawabannya Rina, oke. Jawabannya A. Gitu aja simpel. Kalau emang nanti boleh ditukar ya ditukar aja. Selanjutnya yang ketiga, di sebuah perusahaan terdapat 5 orang karyawan yang sedang menyusun jadwal liburan mereka. Kelima karyawan tersebut adalah Anton, Budi, Cici, Dian, dan Eko. Setiap karyawan hanya boleh libur pada salah satu dari hari Senin dan Jumat ya, sampai Jumat, dan setiap karyawan tidak boleh libur pada hari yang sama dengan karyawan lainnya. Nah, informasi yang berikut sebagai berikut ya. Informasi yang diketahui sebagai berikut. Budi hanya boleh libur pada hari Senin atau Selasa. Berarti kita bikin jadwalnya ya. Di sini Senin, Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat. Budi hanya bisa libur pada hari Senin atau Selasa. Di sini Budinya boleh di sini ya. Budi di sini atau sini ya. Kemudian Cici libur sebelum Anton. Berarti kita nggak bisa kita bikin petnya aja. Cici libur sebelum Anton. Berarti Cici dulu. Ini Cici ya, sebelum Anton, berarti di sini Anton. Anton. Kemudian Dian tidak libur pada hari Jumat dan bisa libur setelah Cici. Nah, di sini Dian nggak boleh ya. Dian nggak boleh di sini. Nah, bisa libur setelah Cici. Berarti Cici dulu, baru Dian ya. Nah, Cici, habis itu Dian. Nah, Dian. Eko libur pada hari Kamis. Eko mengunci di sini. Eko udah dikunci ya. Nah, jika semua aturan di atas terpenuhi, siapa libur pada hari Rabu? Nah, pada hari Rabu gimana? Nah, ini penting nih. Ini dua pernyataan ini kalian nggak boleh gabungin. Misalkan tadi Dian tuh di sini Dian gitu ya. Nah, Dian gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih, karena kita nggak tahu Dian itu setelah Anton dulu atau sebelum Anton gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh. Nah, dari sini otomatis yang paling kiri siapa? Paling kiri Cici. Otomatis ini sisa satu, bisa Cici bisa di sini, berarti Budinya di sini ya. Di Selasa ambil aja Budi misalkan di sini, di Senin Budi. Nah, ini otomatis Cici karena paling belakang. Nah, Cici udah, tinggal 2. Nah, 2 Dian nggak boleh di Jumat, otomatis Antonnya di Jumat. Ini Anton. Nah, otomatis Diannya di hari Rabu ya. Diannya di hari Rabu. Berarti jawabannya adalah hari Rabu Dian. Oke bro. Yang ketiga, yang keempat. Oke, yang keempat, yang terakhir kita baca dulu ya. Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji diminta untuk berbaris urut mulai dari tinggi badan yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kondisi mereka sebagai berikut. Yang pertama, Dandi lebih pendek dari Chandra dan lebih tinggi dari Aji. Kemudian seterusnya kita baca dulu. Yang paling pendek dari ke-6 peserta tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau bikin, saya bikin begini aja ya, biar lebih fleksibel. Misalkan ini paling pendek, ya, pendek. Kan kalau pendek ke kanan itu kan makin tinggi ya. Nah, tinggi. Kamu bikin aturan terserah ya. Mau di sini tinggi dulu, habis itu ke rendah, nggak apa-apa. Ada juga caranya dibikin, misalkan A lebih pendek dari B, lebih kecil dari B gitu ya, lebih kecil dari C gitu, boleh aja. Nah, ini terserah sesuai dengan kesukaan kalian ya. Nah, saya bikin seperti ini, dari pendek ke tinggi. Nah, Dandi lebih pendek dari Chandra dan lebih tinggi dari Aji. Berarti ada 3. Ada 3. Di sini Dandi bro. Nah, Dandi. Kemudian dia lebih pendek dari Chandra. Berarti di sini Chandra. Karena dia Chandra itu lebih tinggi dan lebih tinggi dari Aji, berarti Ajinya di sini. Oke. Kemudian yang kedua,
Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Berarti ada 3, bro. Lebih tinggi, kemudian lebih rendah. Berarti di sini Tony. Tengah-tengahnya Tony ya. Tony itu lebih tinggi daripada Aji. Berarti Ajinya di sini. Aji. Kemudian lebih rendah dari Bayu. Nah, di sini Bayu. Bayu. Oke. Yang ketiga, Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Nah, berarti di sini tengah-tengahnya otomatis apa, bro? Otomatis Firman ya. Firman itu lebih rendah daripada Tony. Berarti di sini Tony-nya di sini ya. Tony di sini lebih tinggi dari Aji. Berarti di sini Aji. Nah, Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Nah, di sini Bayu. Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Berarti di sini Chandra, di sini Bayu ya. Nah, yang paling pendek dari ke-6 peserta tersebut apa? Paling pendek berarti yang paling kiri ya. Yang paling pendek yang paling kiri. Yang paling pendek otomatis pasti bukan Dandi, bukan Chandra. Dandi bukan, Chandra bukan. Tony, Bayu bukan ya, karena ini ada Aji. Tony, Bayu bukan. Nah, terus Firman, mana Firman? Firman, nah ini berarti paling pendek. Ini Firman lebih tinggi daripada Aji. Paling pendek D. Oke. Nah, ini soal yang sama. Nah, nomor 5 ini boleh coba. Yang paling tinggi dari ke-6 peserta siapa? Nah, ini saya kasih clue-nya. Clue-nya begini. Kamu harus mau gabungin. Nah, mau gabungin itu ujung sama ujung. Misalkan di sini apa nih? Nah, Chandra, ini ujung kiri. Hanya bisa digabungkan dengan ujung yang kanan paling tinggi. Nah, ini dua ini bisa digabungin. Jadinya apa ini? Aji terus Dandi ya. Nah, di sini Dandi. Dandi, kemudian Chandra terus Bayu ya, terus Bayu. Kayak gitu. Nah, jadi ngurutinnya harus ujung kiri sama ujung kanan. Ini ujung kirinya, ini ujung kiri. Nah, ini ujung kanannya. Jadi boleh digabungin. Nggak boleh gabungin misalkan Aji sama ini nggak boleh digabungin kiri sama kiri karena kita nggak tahu Dandi sama Tony ini tinggian mana kayak gitu ya. Nah, coba ya yang nomor 5 ini boleh dicoba. Thank you. Assalamualaikum.